Halo, Taka kembali lagi nih. Kita mau cerita lagi nih. Kali ini Taka mau cerita tentang gamepad. Ya, meskipun Taka tidak main game berat ya, tapi HP Taka tuh kadang-kadang suka panas. Jadi Taka memutuskan untuk beli cooler gitu. Terus kalau Taka lihat tuh cooler-cooler yang beredar itu kan ada yang Peltier, ada yang kipas biasa. Nah, kalau Peltier itu menurut Taka itu kadang-kadang apa ya? Pertama mahal ya. Kedua, Peltier itu kan perbedaan suhunya drastis ya. Misalnya dari 40 langsung turun ke 18, ke 20 derajat, itu kan hampir setengahnya ya. Tapi kalau pakai yang model-model kipas biasa itu paling turun-turunnya tuh nggak terlalu jauh gitu. Jadi Taka ngerasa lebih aman lah pakai yang konvensional kayak gini. Terus kenapa milihnya yang gamepad kayak gini? Karena uh, ini punya dua kipas ya. Ya, Kakak sih berharap bisa mendinginkan gitu ya. Dan apakah bisa gitu ya? Mari kita simak yuk cerita Taka. Nah, oke, langsung aja ya. Jadi ini adalah gamepad H10. Harganya murah banget sih. Cuman di kisaran 50 sampai 70-an ribu ya. 70 ribuan ya. 50 sampai 70 ribuan. Itu sudah dapat gamepad H10 kayak gini. Double fan cooling. Di sininya ada ya bahasa-bahasa Cina ya. Jadi agak nggak ngerti juga ya. Terus ini kayak gini-gini, dan yang Taka pilih ini yang tidak ada baterainya ya, jadi langsung plug in. Jadi ada dua nih sebenarnya H10 itu, ada yang model seperti ini dan ada yang pakai baterai itu lebih mahal. Menurut Taka yang pakai baterai itu kayaknya nggak perlu juga ya, karena lebih enak kan, lebih stabil kalau dia itu langsung tercolok ke sumber listrik gitu. Oke, inilah dia setelah di unboxing tuh kardusnya, dan ini adalah setelah di unboxing yang didapat adalah unitnya ya. Ini adalah gamepadnya. Kita singkirin dulu. Nah, ini dia. Terus ada serep ya. Ini adalah serep kayak rubber karet untuk ini triggernya. Karet untuk triggernya, dan ini adalah kabel power ya, type USB A ke micro ya, ke micro, bukan yang type C. Nah, untuk unit Taka ini tadinya saat dibuka pertama kali ininya hilang satu, jadi cuma dikasih tiga rubber gitu. Apakah ini kesalahan dari sellernya atau memang seperti ini ya. Dan banyak yang komplain juga sih di testimoninya bahwa cuman dapat yang satu ini kelepas nih gitu. Oke lah, tapi barangnya sih so far so good sih. Dan kayak gini bentuknya, ini ada dua fan, dan ini tinggal tinggal di adjust ya, diangkat gitu modelnya, nanti dimasukin, diselipin. Lalu di sini juga ada itu buat dia standing gitu. Nanti kita kita coba lebih detail ya. Jadi penampakannya seperti ini nih, dua cooler. Terus ini udah bagus ya, udah ada karet ya, ini dilapisi silikon loh. Nah,
Di sini ada apa namanya, kabel powernya nih, mikro ya, kabel yang udah lama mikro. Dan di sini kalau yang tipe baterai ini sebenarnya kecepatan ya, on off gitu. Dan di sini apa ya, di sini kalau nggak salah nih USB tipe A, buat jadi dia karena dia pakai baterai, dia bisa reverse charging gitu, bisa jadi power bank gitu ya. Tapi ada ini yang tipe plug in, jadi langsung colok langsung nyala gitu teman-teman. Nanti kita lihat on fitnya ya. Ini on fitnya bagus bukan, kayak apa namanya, handheld profesional ya. Tuh lihat triggernya responsif ya, kiri kanan. Dan ini dia bagian kiri, bagian kanannya. Nah, ini tuh saat gameplay. Tadi Taka coba untuk main selama satu match, itu yang biasanya 41 derajat ini bisa turun sampai 38 derajat. Dan ini saat kita menembak dan scope ya, responsif banget. Jadi coolernya bisa menurunkan sampai 38 derajat untuk di HP Taka ya. Dan ini cara settingnya gampang banget tuh, tinggal masuk ke pengaturan, atur tombol untuk PUBG ya, terus tinggal drag aja tuh, tinggal seret buttonnya scope ke arah ujung triggernya gitu, pastikan sampai kena gitu, kena saat dipijit. Dan juga ini tombol tembaknya juga diseret sampai ke ujung trigger untuk nembaknya gitu. Semudah itu. Kalau simpan deh, kalau Kakak udah disimpan makanya nggak usah simpan lagi. Yuk kita coba nih, sangat responsif sih tuh, lihat tuh, lumayan untuk barang murah tapi membantu sih. Dan sekali lagi hanya turun 1-2 derajat ya, di ruangan tidak ber AC ya, lumayan lah ya. Lalu apalagi yang harus dibahas ya, kenapa harus memilih gamepad yang ini? Nah ini dia nih, ini colokannya, dia itu tipe yang langsung colok langsung nyala ya, ada LED-nya. Nah kita bahas yang tadi tuh, standingnya, holdernya. Ini tinggal dicopot, dan di tengahnya juga kita ada tuas buat nahan. Apakah berfungsi? Ya lumayan ya, berfungsi sih. Kalau pegel kita langsung taruh seperti ini, langsung bisa taruh aja kalau kita pegel, capek, atau kita lagi ngecas, itu enak banget, jadi HP-nya dingin. Dan kesimpulannya ialah bahwa apakah fan ini bisa menurunkan temperatur HP gitu ya. Jawabannya ialah kalau teman-teman punya HP yang mid range ya, mid range, dia itu sudah, kalau boleh dikasih kayak Antutu kali ya, sekitar 500 sampai 1 jutaan itu untuk versi Antutu versi 11 yang vapor chambernya atau sistem coolingnya itu sudah bagus gitu ya. Ini bisa ngebantu. Tadi udah kelihatan kan bahwa bisa turun sekitar 1-2 derajat gitu. Tapi kalau teman-teman punya HP yang level entry, terus teman-teman paksain gitu, HP kentang gitu ya, teman-teman paksain untuk main game, dan kadang-kadang panas gitu ya, level entry itu panas banget gitu, ini kayaknya nggak bisa gitu. Tapi juga kalau untuk yang HP mid range yang Antutu skornya 1 juta ke atas,
jadi mode apa, HP performance gitu, HP gaming yang performance gitu. Itu kan bisa sampai 45 derajat, 48 derajat kalau apa ya, untuk daily uses saja dia udah demam-demam gitu ya. Ini enggak direkomendasikan karena hanya bisa nurunin sekitar 1 sampai 2 derajat gitu. Oke, gitu aja untuk reviewnya ya.